kita kembali ke diskusi kita. Kak Kuni, ada yang menggelegar yang ingin disampaikan, silakan. Banyak sekali ya. Jadi memang tidak hanya perempuan, tidak hanya laki-laki, perempuan juga harus membebaskan dirinya sebebas-bebasnya, bebas dalam tanda petik memang ya. Karena kalau tadi masih tetap disinggung masalah domestik ya silakan saja. Tapi bebaskan diri kita dengan semua itu. Jadi jangan merasa terkungkung dengan kewajiban sebagai seorang perempuan, jangan merasa terkungkung dengan pekerjaan, jangan merasa terkungkung dengan menulis segala macam. Tapi bebaskan diri kita dari semua itu. Ketika kita menghasilkan karya, yakinilah bahwa diri kita juga adalah sebuah karya gitu. Jadi kalau Marhalim mau menulis alis saya, mata saya, bibir saya, ya biarkan. Bebaskan semua itu. Karena itu akan akan membuat kita lebih lapang dan tidak terbebani. Itu juga salah satu cara supaya kita tidak vakum, tidak bingung, tidak berhenti juga. Kemudian kalau saya melihat dari DMIC, kemudian teman-teman dari Sugiarti ya, teman-teman di FLP, siapapun itu kita perlu fokus. Kalau kita menganggap semua karya kita tuh ada 5, mau cerpen, mau novel, mau puisi, kalau kita merasa itu adalah diri kita, tulis. Kalau mau nulis puisi ya tulis, puisinya mana puisinya? Kalau mau menulis cerpen, tulis mana cerpennya gitu. Mau nulis novel, mana novelnya mana novelnya gitu. Makanya dari awal saya bilang kita ini mau memberi warna, mau menjadi yang sesungguhnya atau meramaikan gitu. Jadi fokus. Kalau misalnya tadi pertama cinta puisi, kemudian beralih ke genre yang lain, itu tidak masalah gitu. Tapi tekuni dunia itu. Menulis cerpen, tulislah cerpen. Mau novel, tulislah novel gitu. Fokus. Kemudian kalau tadi Sugiarti bilang menulis puisi itu lebih sulit dari menulis sebuah novel, itu menurut saya sangat betul gitu. Karena ketika kita menulis sebuah puisi itu perlu perenungan, perlu pemilihan kata-kata, perlu perasaan yang lebih ketimbang kita menulis cerpen ikut alur ya, cerita sepanjang mana kita ikuti. Novel satu buku itu bisa kita jadikan satu lembar puisi. Ya, bisa kita jadikan satu lembar puisi. Disitulah mungkin perlunya ketunaan dan kesungguh-sungguhan menulis puisi. Kemudian menjadi penulis itu, kalau kita perempuan itu lebih mudah ketimbang kita menjadi yang lain gitu. Menjadi yang lain. Misalnya saya itu gini, misalnya menulis cerpen kita tinggal menentukan waktunya kapan. 15 menit sebelum tidur kah? 15 menit setelah sholat subuh kah? Begitu juga puisi atau novel. Tapi berbeda dengan karya lain. Musik, tari, teater itu perlu pekerjaan yang sangat kolektif dan sangat susah. Banyak orang yang kita urus. Tapi ketika kita menulis, itu adalah kita, masalah kita, apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, kemudian kita lahirkan dengan tangan, pena, dan dia menjadi sebuah kata-kata. Jadi kalau perempuan itu mungkin kalau dari mungkin berteater itu bisa vakum karena mungkin beda waktunya, ya menulis itu, kunilah menulis itu. Tapi kalau memang kita mencintai itu kan kita tidak peduli kan, dia mau teater, mau puisi, mau dia kerja di mana, seperti mencintai pekerjaan, kemanapun dia masuk ketika dia cinta dia tak peduli, lelahkah, capekkah, apakah dia tak peduli. Begitu juga kita berpuisi, menulis puisi segala macam, makanya bebaskan diri kita. Oke, baik. Ciki, ada yang ingin disampaikan? Ya, semuanya kalau menurut Ciki intinya adalah cinta terhadap itu ya. Kalau Ciki sendiri kalau lagi tidak mood nulis saja, Ciki nulis cerpen, ada juga novel, dan sekarang gambar juga. Jadi meski ada masa-masa mundurnya ya itu menulisnya, tapi tetap menjaga agar itu agar tulisannya terus ada Konsisten ya. Oke, baik. Ada lagi? Ya, silakan. Baret Bang merah. Haris, baret merah. Saya tidak mengikut kiri kanan, tapi dengan hati saya sendiri.
salah atau benar kau nanti. Perempuan, kembalilah kepada fitrah. Satu. Yang kedua, perempuan. Oh kan, itu namanya sah fitrah. Kembalilah kepada fitrah. Ma huwa fitrah, terjemahkanlah masing-masing. Mau menjadi wanita karir, mau menjadi penyair hebat, terserah. Tapi yang paling penting, kembalilah kepada fitrah. Number one. Number two, proses. Perempuan itu memang sudah tertakluk oleh laki-laki. Tak bisa itu. Tertakluk, bukan ditaklukkan. Tertakluk, apapun tertakluk. Contoh, saya menaklukkan ini contoh pribadi. Saya tidak pernah menaklukkan wanita dengan harta, dengan gaya saya, dengan kegantengan saya pada waktu itu. Tidak. Tetapi saya menaklukkan wanita hanya dengan kata, termasuk istri saya sekarang ini. Tak pacaran, tak apa, saya kirim puisi, tertakluk. I love you, dia terima langsung jadi istri, selesai. Sampai tertakluk sekarang ini. Satu. Yang kedua, ada wanita yang ekstrim. Yang sekarang ini. Ada wanita yang ekstrim. Wanita yang ekstrim itu, dia tidak mau tahu bersentuhan dengan puisi. Tidak mau tahu. Saya kirim puisi. 30 hari saya kirim puisi, tertakluk. Dan itu akan terbit puisi itu, launchingnya pada hari Ibu tanggal 22 Desember. Dan paling penting sekali adalah sosialisasi puisi kepada perempuan yang sama sekali keren terhadap puisi. Tepuk tanganlah. Dan bayangkan berapa banyak perempuan di Riau ini yang akan saya beri puisi ini. Marketing saya tidak mau pakai yayasan. Sebab nanti yang rugi saya, yang kaya saya juga. Rugi kaya itu biasa. Maka apa sebab? Sebab pada bulan Mei dan Juni kami akan baca puisi lagi ke Eropa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Bang Aris masih ingat bahasa Indonesia Bang ya. Tadi ada number one, number two. Oke, baik. Itu fitrah yang dikatakan oleh Bang Aris tadi itu terjemahkan masing-masing. Ada yang ingin ditanggapi Kak? Sedikit ya. Jadi sebetulnya Bang Aris ini adalah sosok laki-laki yang sangat mencintai perempuan. Kalau kita terjemahkan, bukan si perempuan yang tertakluk oleh puisinya Bang Aris, tapi Bang Aris ini secara tidak langsung sudah takluk sendiri oleh perempuan. Buktinya dia membuat puisi untuk perempuan. Berarti perempuan itu yang menaklukkan Bang. Maaf ya Bang ya, abang yang tertakluk oleh perempuan. Itu satu. Yang kedua, ini tidak bisa dibohongi Bang. Kenapa abang meluncurkan buku di hari Ibu? Secara tidak langsung hati abang itu sudah runtuh gitu oleh perempuan. Abang sudah takluk oleh perempuan Bang. Akuilah itu Bang. Tolong diakui ya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Bang Karna ini ada yang ingin disampaikan?